Halo semuanya, perkenalkan saya Arlina Adiati, peserta Latsar CPNS Kementerian PUPR Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Learning Journal di Agenda 3 yang membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Pembelajaran kali ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran di hari ke-10 secara sinkronus meliputi 3 kegiatan. Yang pertama, review tugas setiap subkelompok, yaitu mereview hasil paparan tugas yang telah diberikan selama pembelajaran mandiri. Yang kedua yaitu diskusi dan tanya jawab, dan yang ketiga adalah overview materi agenda ketiga. Sedangkan untuk pembelajaran di hari ke-10 secara asinkronus meliputi yang pertama, pembuatan video best practice Wall of Government, yang kedua membuat video pelayanan publik dan manajemen ASN, dan yang ketiga adalah pembulatan identifikasi inti permasalahan pada tugas 1 dan 2. Tugas kelompok pertama yaitu membuat video visualisasi Best Practice Wall of Government dengan tema isu kolaborasi penanganan kota tanpa kumuh. Hasil review video visualisasi Best Practice Wall of Government tema yang diangkat yaitu kolaborasi untuk mengentaskan kawasan kumuh untuk kota yang layak huni dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, dan sosial budaya. Pelaku-pelaku yang terlibat dalam kolaborasi penanganan program Kotaku, baik di pusat hingga daerah dengan mencakup mitra pentahelik. Konsep pelayanan publik harus mengetahui siapa, apa, standar kelayakan, cara dan proses, dan nilai-nilai pelayanan. Selanjutnya, tugas kelompok yang kedua yaitu membuat video visualisasi pelayanan publik dan manajemen ASN dengan topik isu pelayanan publik menanggulangi rumah tidak layak huni, yaitu Kotaku dan BSPS. Hasil review video visualisasi pelayanan publik dan manajemen ASN didapatkan beberapa poin, yaitu yang pertama, proses pelayanan publik harus mencakup perencanaan, pelaksanaan, penerimaan, dan pertanggungjawaban. Dalam menyiapkan pelayanan publik dibutuhkan perencanaan sebagai berikut: target apa pada pelayanan, kebutuhan pelayanan, jenis pelayanan, standar kelayakan, proses pelayanan, dan output pada pelayanan. Kemudian penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, dan inovasi, serta komitmen mutu karena orientasi dari pelayanan publik adalah untuk kepuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu tugas kelompok ketiga, melakukan pembulatan identifikasi inti permasalahan dalam tema topik kolaborasi penanganan RTLH melalui program pelayanan BSPS dan Kotaku. Dari hasil review pembulatan identifikasi inti permasalahan dari tugas 1 dan 2 didapatkan 2 inti pokok, yaitu kedudukan ASN sebagai pelayanan publik harus tercipta dari manajemen ASN yang terpadu, sehingga tercipta ASN yang unggul, profesional, dan memiliki nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, optimal, dan berkualitas dapat dicapai dengan kolaborasi dan sinergi antar sektor melalui Wall of Government, sehingga mewujudkan tujuan bangsa dalam mensejahterakan masyarakat. Dari hasil diskusi secara sinkronus meliputi yang pertama, manajemen ASN, di mana ASN harus diproses melalui manajemen ASN untuk dididik dan ditingkatkan, ditempatkan sesuai kebutuhan penugasan, assessment center sebagai pengembangan SDM. Kemudian yang kedua, pelayanan publik, di mana peran ASN sangat penting dalam peningkatan pelayanan publik agar maksimal. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar aneka harus diterapkan pada setiap ASN. Dalam menyiapkan pelayanan publik dibutuhkan perencanaan sebagai berikut: target pelayanan, kebutuhan pelayanan, jenis pelayanan, standar kelayakan, proses pelayanan, dan output pada pelayanan. Orientasi dari pelayanan publik adalah pada kepuasan masyarakat. Yang ketiga, pada Wall of Government, di mana proses pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya kolaborasi dan sinergi melalui mitra pentahelik, yaitu pemerintah, mitra usaha, akademisi dan profesional, masyarakat, serta media, sehingga melalui Wall of Government pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan cepat, optimal, dan berkualitas. Terdapat 3 poin penting dalam agenda 3, yaitu yang pertama, ASN dididik dan ditingkatkan kompetensinya melalui assessment center, seperti halnya pada proses latihan dasar yang saat ini dilaksanakan. Melalui pembelajaran dari agenda 1, 2, hingga 3 merupakan bentuk pelatihan agar ASN berkompetensi
berkonten untuk melayani. Yang kedua, tugas ASN sebagai pelayan publik, pelaku kebijakan, dan pemersatu bangsa dilakukan dengan wujud pelayanan publik. Agar pelayanan publik maksimal, maka harus menerapkan nilai-nilai aneka. Yang ketiga yaitu proses pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlunya berkolaborasi dan bersinergi antar sektor melalui mitra pentahelix. Cukup sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.